Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami memperoleh kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendasarkan kehidupan kami ini melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya saudara-saudara, masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita juga akan merenungkan sebagian kisah dari kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan membaca dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya saudara-saudara, itu adalah kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang mungkin kita pernah dengarkan. Dan saat ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana Injil Matius memiliki kekhasan sendiri di dalam mengungkapkan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dimulai dari ketika perempuan-perempuan menuju ke kubur Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dan di situ ada sesosok malaikat yang memberitahukan kepada perempuan-perempuan itu bahwa Tuhan Yesus bangkit dan tidak ditemukan di dalam kuburan itu. Nah saudara-saudara, di dalam perspektif Matius ada sebuah informasi yang dituliskan secara langsung di ayat yang ke-9. Dikatakan saudara-saudara, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Hal inilah yang membedakan kepada beberapa Injil yang lain saudara-saudara, yaitu ketika perempuan-perempuan ini cuma berjumpa dengan malaikat. Tetapi dalam perkembangannya, dalam cerita perspektif Matius itu, ternyata Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan itu secara langsung. Dan dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hal inilah yang diberikan keterangan secara langsung menurut Injil Matius ini, sehingga perempuan-perempuan ini tidak berhalusinasi. Dan hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Yesus yang tadinya mati sekarang hidup, nyata, dijumpai, berinteraksi, bahkan bisa dipegang oleh perempuan-perempuan itu. Artinya apa saudara-saudara? Di sini kita melihat kebangkitan Yesus itu nyata dan Yesus itu hidup. Sehingga hari ini kita juga diingatkan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Dia bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang betul-betul bangkit dan secara nyata dia hidup. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan, Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Sehingga hari ini kita diingatkan bersama-sama, kita hidup gak pernah sendirian. Ada Yesus yang hidup, yang nyata, yang benar-benar bersama dengan Anda dan saya menghadapi situasi yang ada. Ketika kita bersuka cita, ingatlah kita bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita punya masalah, pencobaan, memiliki yang namanya masalah hidup, memiliki yang namanya persoalan, ingatlah Yesus itu hidup.
Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, jalani setiap kehidupan kita termasuk persoalan di dalamnya. Mungkin hari ini kita sakit, mungkin hari ini kita masih punya utang, mungkin hari ini kita dihadapkan pada pekerjaan yang sulit, mungkin hari ini kita dihadapkan pada ekonomi yang sulit, mungkin hari ini kita dihadapkan pada keluarga kita yang mungkin tidak baik-baik saja, mungkin kita dihadapkan pada kekhawatiran akan hari esok. Tetapi ingatlah saudara-saudara, hadapi bersama dengan Yesus yang betul-betul hidup. Maka dari itu, ketika kita menjalani kehidupan meskipun punya persoalan, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.